Om Swastiastu. Baik, sebelum kita lakukan rencangan hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Ya, silahkan duduk. Selamat pagi. Gimana? Sehat? Ada temannya tidak hadir? Ya, Ibu lihat banyak yang dispen ya? Ibu absen dulu. Ngurah Yudi Suara? Made Aditya? Ardi Warnata? Meyana Yoga? Dian Pertiwi? Yoga Arsana? Wulan Devi? Dispen. Dika Pramana? Putri Martini? Desi Wulandari? Ninyoman Windiase? Kade Arya Mahardika? Tidak ada. Sakit. Sri Padmawati? Ayu Yulia? Rina Lestari? Sinta? Suandana? Dwi Melani? Aldi Megantara? Putu Sinta Dewi? Linda? Ari Widiantari? Rika? Ada yang belum Ibu sebutkan? Sudah. Baik, sudah siap belajar? Sudah sarapan? Ya, kalau sudah, nah, sebelum kita mulai ke materi baru, Ibu ingin mengingatkan materi yang sudah pernah kita pelajari, yaitu perbandingan trigonometri. Ada yang masih ingat? Masih. Apa itu ya perbandingan trigonometri ya? Ada yang tahu enggak? Perbandingan apa ya? Perbandingan sisi pada segitiga apa? Pada segitiga siku-siku. Ya, jadi perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Nah, di layar Ibu sudah punya sebuah segitiga siku-siku. Ya, siku-sikunya di titik apa itu ya, Nak? Sudut apa tuh yang siku-siku di sana ya? A, B apa C? A ya. Jadi segitiga ini siku-siku di sudut A gitu. Nah, jika kita melihat, nah di sini Ibu namakan sudut C-nya itu sudut theta. Jika orientasinya sudut theta, masih ingat nggak? Ada sisi depan, sisi samping, sama sisi miring. Nah, kalau orientasinya pada sudut theta, sisi depannya yang mana? Sisi apa? Sisi AB. Kalau sisi sampingnya sisi yang mana? AC. Kemudian sisi miring. Ya, jadi itu penamaan untuk segitiga ABC-nya ya. Kemudian ada berapa perbandingan trigonometri yang sudah kita pelajari? 6. Bisa sebutkan tidak? Pertama, sin, sinus. Kemudian kosinus. Lagi? Tangen. Keempat? Kosekan. Kelima? Terakhir? Kot ya, kotan. Nah, kalau sin itu perbandingannya apa? Sisi apa banding apa? Sisi depan banding miring. Kalau kos? Samping miring. Sedangkan kalau tan? Iya, masih ingat ternyata ya. Nah, setelah itu, nah ini dia ya perbandingan trigonometri
sisi segitiga ABC. Nah, kemudian Ibu punya segitiga lagi tuh yang di slide. Itu segitiga apa namanya ya? Segitiga sembarang. Ada lagi yang lain nggak? Segitiga apa? Segitiga tumpul. Yang mana sih yang benar? Segitiga sembarang apa segitiga tumpul itu ya? Apa keduanya benar? Ya, keduanya benar ya. Jadi kalau dilihat dari panjang sisi, dia namanya segitiga sembarang karena ketiga sisinya itu tidak sama panjang. Kemudian kalau kita lihat dari sudutnya, dia berupa segitiga tumpul karena sudutnya ada yang sudut tumpul, yaitu sudut apa sudut tumpul di sana ya? Sudut A, B apa C yang tumpul di sana? Sudut B ya. Ya, itu sudut tumpul namanya, gitu. Nah, kalau kita lihat lagi sekilas, sudut yang paling kecil sudut apa di sana? Sudut A. Kemudian sudut yang paling besar sudut apa? Nah, jadi dari sudut yang paling kecil itu adalah sudut A, sedangkan yang paling besar itu sudut B. Kemudian lagi sekarang panjang sisinya perhatikan. Nah, sisi terpendek. Sisi apa ya? BC. Kalau sisi terpanjang? AC. Jadi bisa kalian kaitkan nggak dengan sudut dan sisinya itu? Sudut sisi yang terpanjang terletak di hadapan sudut yang bagaimana? Yang terbesar ya. Jadi sisi terpanjang terletak di hadapan sudut terbesar. Kemudian lagi satu, sisi terpendek berada di hadapan sudut yang terkecil. Jadi ada relasinya ya antara sudut dan sisi. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Ya, relasinya itu, hubungannya itu namanya aturan sinus. Ya, salah satu hubungan dari sudut dan sisi pada segitiga itu namanya aturan sinus. Jadi, hari ini kita akan mempelajari aturan sinus. Tujuan pembelajarannya sudah bisa dibaca di slide. Yang pertama itu membuktikan rumus aturan sinus. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rumus aturan sinus. Jadi kembali kita belajar menggunakan model PBL dengan diskusi kelompok. Kita juga akan menggunakan media GeoGebra. Oke, sampai sana ada yang mau ditanyakan tentang kegiatan kita hari ini? Sudah jelas? Nah, kalau sudah jelas, mari Ibu akan sampaikan sebuah video yang berisi permasalahan. Nah, permasalahan itulah yang akan kita selesaikan dengan berdiskusi. Jadi, perhatikan videonya baik-baik ya.
Oke, sudah disimak? Sudah? Apa yang ingin dicari oleh Surya dan Pak Gusti? Ukuran apa ya? Tenda. Ukuran? Tenda. Ya, terpal tendanya itu ya. Nah, untuk membantu Pak Gusti dan Surya, mari kita bentuk kelompok. Kelompoknya sudah ada kan? Sudah. Nah, jadi silahkan kita bentuk kelompok. Kalian duduk di meja, di kursi yang mejanya ada laptop ya. Silahkan ke kelompoknya masing-masing. Silahkan. Ya, silahkan. Ayo silahkan ke kelompoknya. Sudah selesai? Sudah. Ayo kelompoknya yang mana nih? Kelompok 1, kelompok 2, yang kelompok 2, ini ya. Ya, empat orang. 4 orang lah ya. Di sini aja boleh ya, gabung aja ya. Siapa yang belum dapat kelompok? Sudah. Di sini boleh Gus duduknya. Geser aja di sini biar kelihatan semuanya. Iya, di sini. Udah. Sudah semua dapat kelompok ya? Ya, jadi yang akan kita diskusikan hari ini adalah LKPD ini ya. Nggak mau ini? Tadi mati tadi. Kalau mati ganti pakai yang itu ya. Ya, jadi baca petunjuk pengerjaan LKPD, tulis nama kelompoknya. Jadi waktu diskusinya 30 menit. Dimulai dari sekarang. Ya, silahkan diskusi ya. Sudah bisa buka gini, GeoGebra-nya sudah. Buka link GeoGebra-nya ya. Ibu sudah kirim di WA. Link GeoGebra sudah Ibu kirim di WA ya.
Paksa lah. Mau connect dia. Ibu, yang mana tadi bisa bahasa? Sudah bisa connect. Ini di scan dulu. Gimana? Udah connect dia. Udah bisa buka. Sampai sini. Udah. Oh sudah Jir. Ya silahkan kerjakan. Ya. Dari yang pertama ikutin aja dulu. Latihan ini buat Ya itu isi dah dulu ya. Udah mau connect dia. Buka GeoGebra-nya dulu dong. GeoGebra-nya dulu dibuka. Nggak di share linknya di grup Putri. coba. Ini. Ya tunggu dulu, masih loading. Aduh. Bisa. Udah. Oh. Yuk siapa yang scan ininya WA-nya? Bu, ini gimana maksudnya? Sebentar nanti Bu pakein media dulu ya. Mau. Jangan digerakin. Biarin dia baca dulu. Tautkan. Ya udah. Ya silahkan buka. Saya sih masuk. Iya. Nah, sekarang coba perhatikan.
ini kan disuruh membuat garis tinggi yang dibentuk dari sudut B. Coba tarik garis tinggi dari sudut B. Sudut B yang mana? Ini nih, yang di sini. Yang ini ya. Bentar. Iya, kayak gitu ya. Nah, itu tuh garis tingginya tuh. Bisa. Tegak lurus dengan garis AC-nya sekarang. Dari titik B. Buat. Ini? Ini apa? Biar tegak lurus tuh sampai di ini boleh buku ini pakai biar tegak lurus. Misalin itu tingginya dengan apa misalkan dengan T ya, boleh di sini. Deketin. T. Iya. Nah, sekarang coba perhatikan yang diminta adalah sin alfa. Berarti kalian fokus, di sini kan siku-siku ya, karena dia tegak lurus ya. Perhatikan sudut alfanya sekarang. Sudut alfa, sin alfa, sudut alfa perhatikan. Nah, yang mana kalau sin itu perbandingannya apa? Depan per miring. Nah, sisi depan yang mana itu? Kalau yang di sini, sisi depan yang mana? Ini ya. Ini kalau ini sudut alfanya, kita orientasinya sudut alfa, berarti T-nya sisi depan. Terus sisi miringnya yang mana? Nah, fokus sama ini aja. Segitiga yang ini. Sisi miringnya yang mana sekarang? Yang C ya. Oh, berarti sin A sama dengan T per C. Begitu pula dengan apa namanya? Sin gamanya. Nah, kalau sin gamanya berarti lihatnya yang ini. Ya, ini ditutup dulu. Kayak gitu. Nah, fokus sama segitiga yang di sana. Ya, sin masih sama ya, depan per miring. Depannya yang mana nih? T juga ya, miringnya A. Berarti T A. Ya. Nah, sekarang hubungan apa yang kalian temukan dari sin alfa dan sin gamma? Sama-sama ada apa nih di sini? Sama-sama ada T ya. Nah, kalau gitu boleh kalian ubah bentuknya ya, T sama dengan kayak gitu. Ya, T sama dengan ya, C-nya kita sama-samakan kali C ini kedua ruas. Jadi C sin alfa. Sebentar. Sin alfa. Kemudian lagi satu yang dari sini juga sama ya, silahkan dilanjutkan ya. Mulai dari ini. Nah, sekarang gini sudah dibuka. Apa namanya? GeoGebra-nya udah bisa dibuka. Ini klik yang di sini. Iya, klik yang di sini. Nah, sekarang yang diminta apa nih? Membuat garis tinggi yang dibentuk dari sudut C. Berarti ya, garis tinggi dari sudut C. Nih ya, coba klik yang di sini. Yang di sini jangan diklik dulu. Ya, gitu ya.
Nah, itu garis tingginya yang dibuat dari C. Nah, coba kalian copy di sini garis tingginya. Garis tinggi itu kan harus tegak lurus dengan ya AB-nya ya. Iya, kok saling lempar ini gimana? Tegak lurus, boleh gini deh, pakai gini penggaris kalau nggak ada penggaris. Nah, dia tegak lurus. Oke, dia membentuk sudut siku-siku di sini. Oh, set Iya, putus-putus. Nah, nah jadi di sini siku-sikunya dia ya, karena dia namanya garis tinggi, jadi di sini siku-siku. Nah sekarang yang diminta apa? Oh, atau kita misalin dulu deh garis tingginya itu misalkan apa? T gitu misalkan ya, tinggi T kita singkat jadi T, tulis T di sini. Jadi panjang garis tingginya itu adalah T. Nah sekarang yang diminta adalah sin alfa. Sin alfa, fokus di sini saja. Fokus sama sudut alfa. Nah, supaya kita bisa menggunakan itu, nah kita fokus sama segitiga siku-sikunya aja nih. Nah, kayak gitu. Ada yang lihat? Boleh dilihat sini, bareng-bareng. Ya, ini panjangnya T. Kalau sin itu perbandingannya apa ya? Sisi depan sama sisi miring. iya, sama sisi miring. Yang jadi depan ini yang mana, Jo? Kalau orientasinya di sudut alfa, yang jadi sisi depan yang mana? Ini ya, depan, ya. Berarti ini depannya. Panjangnya berapa tadi? T. Terus sisi miringnya yang mana? Yang C. Ini ya, sisi miring ya, yang di depan sudut siku-sikunya. Nah, B. panjangnya B. Nah, berarti sin alfa berapa jadinya? T per B. Nah, begitu juga nanti untuk yang sin beta ya. Berarti fokusnya di sini. Kalian boleh tutup ini biar nggak bingung. Jadi ketemu segitiga siku-siku ya. Bisa? Silahkan dilanjutkan ya. Ya, ini yang kedua nih ya. Sekarang kan yang diminta membentuk sudut siku-siku dari C ini ya. Oh, yang pertama nih belum. Itu ya. Nah, itu dia garis tinggi dari sudut C ya. Ini kan dia dari sudut C ditarik. Terus tegak lurus dengan sisi yang di depannya, sisi AB gitu. Ya. Nah, sekarang coba kalian buat garis tingginya kayak gitu. Garis tingginya. Tetet gitu. Nggak apa-apa, nggak pakai penggaris. Grogi deh. Ini lurus saya aja, oh kan udah selesai kayaknya. Nah, di sini kan dia siku-siku ya, karena garis tinggi itu tegak lurus dengan alasnya. Nah, jadi AB-nya di alas sekarang. Misalin garis tingginya misalin pakai apa? T. T aja boleh ya, tinggi T. Berarti di sini misalin panjangnya T. Tulis T. Ya, T kecil dong. T kecil. Nah, sekarang yang diminta adalah sin alfa. Jadi yang mana sudut alfa nih? Yang mana? Ini ya. Oh, kita pakai segitiga ya, siku-siku yang ada sudut alfanya. Nah, supaya nggak bingung, kita tutup nih segitiga yang lainnya. Nah, sudah. Kalau sin perbandingannya apa? Sisi apa per apa ya? Sisi depan per miring ya. Sisi depan. Sekarang yang depan yang mana namanya? Kalau kita pakai kita fokusin di sudut alfa. Ya, depannya T. Miringnya? Ya, berarti sin alfa apa per apa jadinya? T per B. Ya, T per B. Coba tulis T per B.
Nah, kemudian yang sin beta sekarang. Ya, sin beta. Beta yang mana sudut beta? Ya, fokus sama segitiga yang ada betanya. Biar nggak bingung boleh ditutup kayak gini lagi. Ya, sisi depannya yang mana tuh kalau orientasinya sudut beta? Yang mana sisi depan namanya? Yang C. Enggak, kita lihat yang ini. Segitiga ini ya. Yang mana sisi depannya dia? Yang T. Iya, yang T ya. Sisi miringnya? Sebenarnya Yang jadi yang C. mana? Mana C? Sisi miring. Sisi miring itu yang di hadapan sudut siku-siku. Ini ya, jadinya ini miringnya dia ya. Kalau pakai segitiga yang ini, orientasi sudut beta. Gitu. Berarti sin beta jadi berapa? T per A. Iya, T per A. Silahkan tulis. Oke, nah sekarang kita ke kesimpulannya. Tapi sebelumnya kita lihat di sini ada hal apa nih yang sama di sin alfa dan sin beta yang sama itu apanya nih? Ada sama-sama isi apa dia? Si pembilang T. Iya, sama-sama isi pembilang T ya. Oke, berarti ini ya. Oh, ternyata sama-sama ada T-nya nih di sin alfa sama sin betanya. Nah, kalian untuk memudahkan mencari hubungannya ini, kalian bisa ubah nih dalam bentuk T sama dengan kayak gitu. Atau di sini deh boleh tulis T sama dengan. T sama dengan apa? A sin B, ini kayak kali silang ya. Gitu. A sin beta. Coba tulis. Di sininya. Ya, A sin beta. Kali silang ya, biar tinggal T aja. Sin beta. B langsung. Beta. Beta. Bisa. Beta. B besar ya. Kalau yang di sini T sama dengan apa? B sin alfa. Iya, tulis di sini B. T sama dengan B sin alfa. sin alfa. Alfanya kayak jalan gitu ya. Gini boleh kayak tanda betul kebalik gitu ya. Ya, alfa. Ya, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita substitusi tuh ini. Substitusi persamaan satu. Anggap ini persamaan satu. Ini persamaan 2. Nah, kita substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Ya, silahkan lanjutkan ya. Ya, silahkan. Oke, yang ini gimana? Laptopnya, Bu. Laptopnya nggak bisa. Waduh. Waduh. Kok gini ya? Nggak bisa ya? Tadi biasa ya? Ya, tadi biasa. Tiba-tiba gini. Ya. Kita pakai yang itu deh, tapi. Atau sambil nunggu laptopnya, mau kode ini tadi ya. Oke, sambil kita nunggu, kita diskusiin ini aja ya. Nah, lihat, buatlah garis tinggi yang dibentuk dari sudut A. Mana sudut A? Garis tinggi berarti tarik dari sudut A ke sini. Ya, tegak lurus. Ya, siku-siku ya di sini ya, karena garis tinggi, dia pasti siku-siku dengan alasnya. Tegak lurus dengan alasnya. Oke, kita misalkan garis tingginya ini apa misalkan? T ya, singkatan dari tinggi T, biar gampang inget. Nah, sekarang yang diminta apa? Sin beta. Mana sudut beta? Iya. Nah, jadi kita boleh tutup nih, biar fokus sama segitiga siku-sikunya. Kan kita bisa mencari perbandingan trigonometri sinusnya ya. Kalau sin apa perbandingannya apa ya? Depan miring. Depan per Depan miring. Terus yang jadi depan yang mana nih? T-nya. Yang jadi miringnya? C. Oke, berarti sin B kalian udah dapat.
berapa per berapa? T per C. Ya, T per C. Silahkan tulis dulu. Kemudian yang diminta lagi sin gamma. Ini gamma nih dibaca nih ya. Sin gamma. Nah, biar fokus lagi, tutup yang ini segitiga lagi satunya. Dah. Oke. Depannya yang mana? T juga ya. Terus miringnya? B. Oke, dapat nilai sin gamma. Nah, kalian lihat nih persamaan 1 sama 2 sama-sama memiliki apa ya? T ya. Oh iya, dia dihubungkan oleh T, sama-sama punya T. Nah, karena dia sama-sama punya T, lebih baik kita ubah nih sedikit bentuknya biar gampang. T sama dengan, nah, T sama dengan berapa jadinya? Ini pindahin kali silang. Nih, biar ada T-nya aja di ruas kanan. Ya, kita kali silang atau kita kalikan kedua ruas dengan C. Ini kali C, ini juga kali C, gitu ya. Coret-coret. Coret-coret, terus T sama dengan C kali sin B. Buat tulis. C kali sin beta. Sin B, boleh. Ya. Kemudian yang persamaan kedua, kita mau nyari T juga. Kalikan kedua ruas dengan apa? B, ya. Kali B, tulis kali B di sini. Di sini juga kali B. Coret-coret. Nah, apa dapat? T sama dengan B kali sin gamma. Ya, kayak Y dah dia. Ya. Nah, sekarang ini kalian dapat persamaan 1, dapat persamaan 2. Substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Ya, dapatlah kesimpulannya nanti. Ya, silahkan diskusikan bersama kelompoknya ya. Lanjutkan. Ini dibaca apa, Bu? Kalau ini dibaca gamma gitu ya. Nah, udah disubstitusi nih persamaan 1 dan 2. Sudah dapat ini ya. Iya. Oke, setelah dapat, nah jadi sehingga kalian memperoleh persamaan yang ini. Ya, oke. Ya, silahkan lanjut ke diskusi yang lainnya. Gimana, sudah? Sudah. Coba lihat yang ini. Ya, sekarang ini udah nyari waktunya lagi 5 menit ya anak-anak ya. Silahkan diskusinya dipercepat, waktunya 5 menit lagi. Udah nyari ukuran terpalnya ya. Oke, terpalnya berbentuk apa nih kalian dapat? Berbentuk apa terpalnya? Persegi panjang. Persegi panjang. Nah, jadi lebarnya, coba lihat gambarnya deh. Gambarnya kalian. Ya, ini lebarnya dia ya. Jadi panjangnya sama dengan ini ya. Ya. Oke, berapa dapat? 8. 8. Jadi Lebarnya lebarnya 8, ininya belum. Panjangnya misalkan X gitu ya. ya. Nah, sekarang kalian sudah mencari nilai X-nya. Kalian gunakan aturan sinus ya. Ya, kini segitiganya ya. Ya. Sudutnya udah diketahui nih, 30 derajat. Jadi sudutnya ini berapa derajat jadinya nih? Total sudut pada dalam satu segitiga berapa derajat? 180 ya, 80 derajat. Jadi kalau di sini 30, di sini 30, berarti di sini 100. Berapa kalian dapat nih? 120 ya. Oh iya, 120. Itu ya. Nah, karena yang diminta kalian mau nyari ini sudah diketahui 12, kalian pakai sin C per C, sin B per B, oke. Sin C-nya sin 120, setengah akar 3 ya. Ya, di depannya, sisi depannya 12. Kemudian sin 30-nya dapat setengah, ininya kenapa setengah X nih? Dilipat gitu tadi ya.
ya, terpalnya dilipat. Jadi kalau ini awalnya X berarti ini jadi setengah X gitu ya. Oke deh. Kemudian ini kalian kali silang. Ya. Nih. Kali silang setengah akar 3X 12 kali setengah. Ini udah dicoret nih ya. 12. Ya. Jadi X-nya 24. Oh, ini kalian rasionalkan nih langsung. Iya. Oke, sudah. Ya. Ya udah. Ingat ya, siapkan satu orang apa namanya? Yang akan mempresentasikan. Ada yang belum selesai? Sudah semuanya selesai? 2 orang boleh, berdua boleh. Jangan aja berbanyak-banyak. Ya. Sudah siap? Belum? Masih ya, waktunya lagi 3 menit ya. Sebelumnya supaya kita mempersingkat waktu, pekerjaannya kalian foto ya, kirim ke WA-nya ibu ya. Jadi kalian nggak perlu lagi nulis di papan. Ya, silakan difoto-foto dulu, kirim ke WA-nya ibu. Nanti biar bisa ibu tampilkan. Ya, nanti sebelum ngirimnya itu diisiin ini kelompoknya berapa? Kelompok 1, kelompok 2 mana ya? Kelompok 2, 3, 4. Ya. Ini udah ya, udah selesai. Ya. Ya, isiin kelompoknya berapa biar bisa gampang menampilkan nanti.
Jangan dibaca ya. Oke, baru kelompok 1 dan 2 aja yang ngirim, yang lainnya 3, 4. Kelompok 3, yang mana kelompok 3? Udah, foto. Ya. Gimana caranya biar nggak landscape ini? Nanti gini bacanya. Gimana? Ini kelompok berapa nih ya? Jangan di landscape. Nah, nggak bisa diubah nanti nih. Nanti gini kalian baca. Ini kelompok 1. Kelompok berapa nih? Ini kok 2 kali kelompok 1-nya ngirim? Yang mana dipakai nih? Ini kelompok 1 ini kan ya? Coba lihat. Ya, udah semua ya. Udah ngirim? Ini? Di atasnya Putri. Ini? Ya, waktunya sudah habis. Kita mulai dari kegiatan 1 ya. Kegiatan 1 Ibu acak aja nih. Kegiatan 1. Ya. Yang ini deh siapa nih? Rina Lestari. Yang mana Rina Lestari? Oh, bukan. Kelompok 1. Ya. Ini siapa nih? Yang ini? Kelompok 2 ya. Oke, kelompok 2. Silahkan presentasikan hasilnya. Siapa yang mau presentasi? Kok saling tunjuk? Gimana? Siapa yang mau presentasi? Ya berdua aja kalau gitu. Siapa yang berdua sama siapa? Ya, silahkan ini berdua maju. Ya. Ayo, mau sendiri, nggak apa-apa sendiri, berdua juga boleh.
Ya, jadi ini ya hasil kerja dari kelompok 2. Ya, silahkan kalian lihat, cocokin sama jawabannya kalian. Ya, sampai sini ya, dari sini. Kegiatan satunya. Dari sini sampai sini. Ya. Ya, hasil kerja kelompok 2 sudah Ibu tampilkan di slide. Kalian cocokkan dengan jawabannya kalian. Jika ada perbedaan pendapat, sampaikan nanti ya. Sin alfa sama dengan T per B, sin beta sama dengan T per A. Jadi T sama dengan B sin alfa sebagai Mensubstitusi nomor apa? T sama dengan alfa sin beta, A sin beta sebagai substitusi yang kedua. Yang lainnya coba dengarkan ya. Kita hargai yang berbicara di depan ya. Jangan ribut, fokus ke depan. Silakan. Sudah. Yang kedua. Nah, ya. Jadi hubungan yang ada yaitu B sin alfa sama dengan T sebagai substitusi yang pertama, A sin beta sama dengan T sebagai substitusi yang kedua. Jadi hubungan substitusinya 1 dan 2, B sin alfa sama dengan A sin beta. Jadi sin alfa per A sama dengan sin beta per B. Ya. Bagaimana yang lainnya? Ada yang ingin menanggapi? Ada yang ingin menanggapi? Belum? Tidak ada. Sama apa ada yang berbeda? Sama ya. Oke, kalau sudah sama, silahkan duduk kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 ya. Ya, Ibu keep dulu ya kesimpulan yang didapat oleh kelompok 2. Berapa itu ya? Sin berapa itu? Kesimpulan yang pertama? Sin alfa per A sama dengan apa lagi? Sin beta per B. Ya, ini kesimpulan yang diperoleh oleh kelompok 2. Nah, selanjutnya yang kegiatan kedua, Ibu pilih lagi kelompoknya. Harus siap ya. Siapapun yang Ibu tunjuk harus siap. Kelompoknya Putri Martini. Ya, silahkan maju ke depan. Presentasikan hasil diskusinya. Kok gini dia? Kok gini dia? Yang lainnya perhatikan hasil kerja kelompoknya Putri. Kalau ada yang berbeda, silahkan dikoreksi. Tunggu dulu, yang di atasan dulu ya, dijelasin. Yang ini ya, ya. Jadi jelasin dulu sin alfanya berapa, sin gamanya berapa, baru nanti hubungannya, ya. Ya, silakan. Sin alfa
Oke, yang lain. Nah, ada yang punya pendapat berbeda? Tidak? Ya, kalau tidak, Ibu keep dulu jawaban dari kesimpulan dari kelompok berapa? Kelompok 4 ya? Kelompok 4, silahkan duduk. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4 ya. Ya, jadi kesimpulan dari kelompok 4, apa itu ya? Apa itu coba? Kecil sekali nggak kebaca. Sin alfa per A sama dengan sin gamma per C. Ya. Oke, untuk kegiatan ketiga. Nah, ini siapa nih? Dayu Sinta. Kelompoknya Dayu Sinta. Kelompok Dayu Sinta yang mana? Ya, siapa yang mau presentasi? Siapa mau presentasi? Ya, kalau nggak berani sendiri berdua boleh, silahkan. Ya, kelompoknya Dayu mendapat sin B per B, sin beta per B sama dengan sin gamma per C. Yang lainnya gimana? Yang lainnya gimana? Respon dong. Sama? Kok nggak ada yang beda ya? Sama? Yang mana beda? Ada yang beda? Oh ya, nggak jadi. Oke, karena nggak ada yang beda, Ibu keep dulu. Tepuk tangan untuk kelompoknya Dayu. Silakan akhiri. Oke, silakan duduk. Ya, jadi kelompoknya Dayu mendapat sin beta per B, sin gamma per, ya seperti itu ya. Coba perhatikan semuanya. Ya, jadi sudah mendapatkan 3 pasang hubungan ya antara sudut alfa, beta, dan gamma beserta panjang sisi A, B, dan C. Nah, bisa nggak ketiga persamaannya ini kita ringkas jadi satu aja? Ya, sin alfa per A sama dengan sin B per B. Kemudian sin B per B sama dengan sin gamma per C. Kemudian sin gamma per C sama dengan sin alfa per A. Ada nggak yang bisa ngeringkasnya jadi satu? Ada nggak? Coba. Siapa yang bisa meringkas? Meringkas itu jadi satu, jadi kesimpulannya. Ya, siapa yang bisa? Ya, biar jadi satu aja nih ketiga persamaannya ini. Digabung. Ya, silahkan. Bulan.
Iya. Yang lain gimana? Setuju? Yang lain? Setuju? Setuju ya. Nah, jadi ketiga persamaan yang diperoleh dari kelompok 2, 3, 4 ya digabung menjadi seperti ini ya. Jadi sin alfa per A itu sama dengan sin beta per B sama dengan sin C per C. Nah, jadi ini sudah dapat kesimpulannya. Nah, terakhir untuk permasalahannya si Surya tadi dan Pak Gusti. Nah, kelompok yang belum kelompok 1 ya. Silahkan presentasikan kelompok 1. Nah, ini dia kelompok 1. Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Gisela Devi. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan yang nomor 4. Jadi, berapa ukuran soalnya, berapa ukuran terpal yang harus dibeli oleh Pak Surya dan Pak Murah. Jadi, terpalnya itu berbentuk persegi panjang dengan lebarnya itu 8 dan panjangnya itu belum diketahui. Jadi, kita akan mencari panjangnya. Terus untuk mencari panjangnya kita simpulkan dengan X. Terus untuk mencari panjangnya ini kita buat dulu segitiganya terlebih dahulu. Ini sisi A dan B-nya itu sudah diketahui yaitu 30 derajat. Untuk yang C-nya itu 120 derajat. Jadi besar sudut ABC-nya itu karena seluruh besar sudut ABC itu kan 180 derajat. Jadi 180 derajat dikurangi 30 derajat dikurangi 30 derajat dikurangi 120 derajat. Jadi sin C per sin C sama dengan sin B per sin B. Jadi sin 120 per 12 sama dengan sin 30 derajat per 1 per 2X. Jadi jadi 101 setengah atau 1 per 2 akar 3 per 12 sama dengan setengah per 1 per 2X. Jadi kita kalikan silang. Terus kita dapat 1 per 2 akar 3 X sama dengan 12. Jadi X sama dengan 24 per akar 3. Terus itu akar 3 sama dengan 8 per akar 3. Jadi ukuran terpal atau panjangnya itu kita dapat 8 per akar 3. Oke, dapatnya ini 8 akar 3 ya di sini ya. Oke, yang lainnya gimana? Berapa dapat? Yang kelompoknya Putri, berapa dapat kalian ukuran terpalnya? Sama apa beda? 8 akar 3. Kemudian kelompoknya Dayu. Kelompoknya Dayu sama. Kelompoknya siapa namanya nih? Yoga. Sama. Oke, karena sudah semua sama. Ya, Ibu juga sama ya. Oke, beri tepuk tangan ya untuk Ulan. Stop. Kebablasan kalian. Ya, sekian dari hasil presentasi saya. Apabila ada kekurangan kata dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan para pesan. Om Sarti. Ya, baik, terima kasih ya. Ya, jadi ternyata dengan aturan sinus itu banyak sekali ya masalah-masalah yang bisa diselesaikan. Contohnya seperti tadi, kita mau ngukur ngukur ukuran terpalnya, biar nggak terpalnya itu kita turunin, kita ukur manual biar nggak seperti itu ribet. Jadi kita bisa gunakan aturan sinus untuk mengetahui ukuran dari terpalnya. Ya, jadi banyak ya manfaatnya ya. Nah, kalau sudah ada pertanyaan. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Enggak. Kalau tidak, silahkan
kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya, ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita dapatkan dari hasil diskusi hari ini? Yuk, ada yang mau menyimpulkan? Apa ya yang bisa kita simpulkan ya? Ada, coba pikirkan dulu kesimpulannya. Apa ya yang sudah kita berhasil simpulkan dari hasil diskusi tadi? Ada yang mau bantu Ibu menyimpulkan? Ada? Ada yang mau membantu? Nggak ada? Aduh, gimana nih? Ada? Nggak ada? Mau? Nggak. Astaga. Ya. Jadi seandainya kita punya segitiga sembarang, misalkan ABC. Ya. Jadi Ibu ingin menekankan saja lagi ya. Nah, sisi-sisinya supaya kita gampang untuk mengingat, sisi yang di depan sudut C, kita namakan sisi C kecil. Kalau di sisi di depan sudut B, kita namakan sisi B kecil. Kalau di depan sudut A kecil. Nah, jadi ada sebuah hubungan yang kita dapatkan dari sudut dan sisi pada segitiga ini yang bernama aturan sinus. Nah, di mana sin sudut pada segitiga itu per sudut sisi yang ada di hadapannya itu nilainya sama, gitu ya. Jadi ini misalkan dia sin A per sisi yang ada di hadapannya yaitu sisi apa? Yang ada di hadapan sudut A? Sisi A kecil. Nah, itu akan sama dengan sin B per yang ada di hadapannya B kecil, si panjangnya ya, panjangnya B. Kemudian sin C dengan di hadapannya C kecil. Seperti itu ya. Jadi sinus sudut per sisi yang di hadapan sudut tersebut nilainya tetap, gitu ya. Seperti ini. Nah, ini kalian bisa aplikasikan di berbagai permasalahan yang ada kaitannya dengan relasi sudut dan sisi pada segitiga seperti kasus Suryayat yang tadi yang sudah kita selesaikan. Nah, ada pertanyaan lagi? Tidak? Tidak ada? Seperti biasa, kita akan melakukan refleksi pembelajaran. Ya, jadi sampaikanlah unek-uneknya kalian. Ya, sampaikan unek-uneknya kalian sekarang supaya apa? Pertemuan berikutnya kita bisa memperbaiki pembelajaran. Ya, misalkan apa yang sudah kalian pelajari yang bagian mananya sulit, yang bagian mananya gampang, yang bagian mananya membosankan, yang bagian mananya menyenangkan, seperti itu. Kalau di rate 1, 2, 3, 4, 5 nomor 2 nomor 2 4 1 nomor 1 siapa? Siapa nih marah-marah? Siapa yang nomor 1? Ada. Kenapa marah-marah? Yang nomor 1 siapa?
Enggak. Yoga. Ih, tadi katanya nomor 1. Coba jelaskan kenapa nomor 1. Enggak. Nggak jadi karena disuruh menjelaskan. Yang nomor 2, ada yang ngerasain yang nomor 2 sedih? Ada sedih soalnya nggak belum mengerti karena baru masuk. Oh, ada yang telat masuk tadi. Jadi pas baru gabung itu agak telat jadinya ya. Yang nomor 3, siapa yang nomor 3? Kenapa nomor 3? Flat. Oke, gini aja deh ya. Ceritakan bagian kegiatan mana yang membuat kalian senang, yang membuat kalian sedih, ingin menangis terseduh-seduh gitu. Tapi kayaknya nggak ada yang kelihatan sedih ya, semua happy-happy aja. Ibu lihat apa disembunyikan kesedihannya. Ya, coba satu orang siapa yang mau menyampaikan refleksi pembelajarannya? Ya, tidak ada mempengaruhi nilai, tenang aja. Hah? Di sini, sampaikan langsung. Oh, boleh, silahkan. Ulan. Ya. Ya, jujur kurang mengerti. Soalnya tadi pas presentasi itu ya kan temannya yang mengerti, temannya yang nulis, terus temannya nggak ada yang berani ngomong bicara di depan. Jadinya saya ya apa aja yang nanti keluar dari mulut saya itu aja gitu kan. Ya. Terus yang menyenangkan bagian mana? Harus ada yang menyenangkan kan nggak full. Oh. Wah, itu nanti nilainya langsung gede ya. Ya, jadi Ulan tadi telat datang karena ada apa yang tadi ya? Oh, persiapan lomba, terlambat datang, tapi Ulan yang presentasi. Ya, enggak apa-apa ya. Sambil apa namanya? Sambil belajar walaupun agak grogi mungkin karena belum paham banget ya, karena belum mengikuti dari awal. Kemudian sebenarnya karena bu gurunya cantik, ini agak nombok sedikit ya. Yuk yang lainnya, bagus ya udah berani menyampaikan refleksinya. Ada lagi satu mungkin cowoknya yang belum. Cowoknya siapa yang mau? Hah? Kalau diskusi kelompok, mana lebih seneng misalkan diskusi kelompok apa ibu jelasin aja sendiri langsung? Jelasin langsung. Jadi nerima beres ya, kalau jelasin langsung. Ya, jadi diskusi kelompok ini kalian supaya mandiri belajarnya, seperti itu supaya tidak apa-apa bergantung dari guru yang mengajar gitu. Jadi harus dibiasakan ya belajar dan berdiskusi. Ya. Jadi itu ya. Rasanya sudah semua Ibu sampaikan untuk materi hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita masih akan membahas tentang hubungan juga, hubungan sudut dan sisi pada segitiga. Kalau yang hari ini namanya aturan sinus, pertemuan selanjutnya namanya aturan apa kira-kira ya? Kalau sekarang aja aturan sinus, kalau pertemuan selanjutnya aturan apa kira-kira ya? Aturan apa? Apa kira-kira aja, tebak-tebakan. Kalau sinus sekarang, besok apa? Aturan kosinus ya. Jadi kalian boleh persiapkan diri kalian untuk pertemuan selanjutnya. Apalagi ya? Rasanya sudah ya. Karena waktunya juga sudah habis. Sudah mau istirahat, Trisandia juga. Kita akan akhiri pembelajaran hari ini. Ibu, sekali lagi ucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya karena kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, tertib, dan disiplin. Ya, silahkan ketua kelas, ayo kita tutup dengan para musanti ya. Kurang Pramu Santi. Om Santi, 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 Om. Baik, mari kita akhiri dengan doa. Berdoa mulai. Om Santi, Santi. Silahkan istirahat. Ya. Terima kasih. Kamera off.